Apa ciri atau indikator bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa Ramadan kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan apakah amalan ibadah kita, para hambanya selama bulan Ramadan kemarin itu diterima atau tidak. Itu semua kembali menjadi hak prerogatifnya Allah yang maha berhak mengambil keputusan. Namun sebenarnya ya, kita bisa merasakan sendiri perubahan yang terjadi dalam diri kita, apakah ibadah kita ini termasuk bagian dari ibadah yang diterima ataukah tidak. Sebab refleksi dari perubahan kita setelah Ramadan, refleksi dari perubahan perilaku kita setelah Ramadan adalah salah satu indikasi seperti apa ibadah kita selama Ramadan kemarin. Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata bahwa siapa yang segera memetik buah dari amalnya, maka itu menunjukkan bahwa amalnya telah diterima. Nah, sebetulnya ciri utama daripada ibadah Ramadan kita diterima atau tidak itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ciri puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, puasa Ramadan kemarin, apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Apakah kita meningkat ketakwaannya atau tidak? Kalau meningkat ketakwaannya atau berubah menjadi orang yang bertakwa, itu berarti kita diterima. Amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima. Puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima. Dan kebaikan yang kita lakukan akan selalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu juga menjadi salah satu ciri bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima. Kalau kita sudah melakukan satu kebaikan tapi tidak diiringi oleh kebaikan-kebaikan berikutnya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan meningkat ketakwaannya itu ada beberapa hal yang bisa disampaikan, yang bisa yang bisa dijabarkan. Misalkan diantaranya begini. Yang pertama, seseorang tersebut akan semakin istiqomah ibadahnya. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun dari jalan Allah. Nah, ini dalam sebuah riwayat Muslim di Rasulullah pernah bersabda yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berlanjut walaupun itu sedikit, gitu ya. Kemudian maksud berikutnya adalah bahwa kebaikannya selalu bertambah dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-harinya pun juga bertambah. Isinya hanya hal-hal baik saja. Ibadahnya baik, ekonominya baik, silaturahminya juga baik. Begitu juga hubungan sosial masyarakatnya. Kemudian juga seseorang tersebut menjauhi ini dari kemaksiatan. Dia jauhi kemaksiatan, membenci perbuatan maksiat, berusaha menjadi insan yang kamil. Sudah tidak pernah lagi yang namanya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikurangi jauh hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngomongin masalah hartanya, ngomongin masalah pakaian-pakaiannya, ngomongin masalah kendaraannya. Itu sudah ditinggalkan sama mereka. Mereka sudah gak mau lagi lah pokoknya terjerumus ke dalam baik itu maksiat besar maupun maksiat kecil ya. Kemudian mereka pun juga orang-orang yang diterima ibadahnya itu, diterima puasanya yang kemarin, yang meningkat ketakwaannya itu, diantara ciri-cirinya juga adalah dia total dalam hijrah menuju kebaikan. Sudah lupakan masa lalu, fokus ke depan, masa lalu dijadikan pelajaran, diambil hikmahnya, hijrah total di situ. Ya. Kemudian juga sikap dan mentalnya itu juga lebih terkendali. Cara bicaranya, kemudian akhlaknya, ya, dia juga semakin mencintai sesama muslim, begitu kan. Yang dia lakukan itu akhirnya membuat siapapun merasa tentram, kata-katanya juga tidak pernah menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Penuh hikmah kata-katanya itu. Dan dia pun juga itu tadi, mencintai sesama saudara muslimnya. Jadi kayak kejadian yang di Palestina sekarang ini, mereka justru tidak mencibir. Mereka tidak menganggap ringan, tidak menganggap remeh, tidak menyalahkan. Itu orang-orang kayak begitu, orang-orang munafik justru ya. Justru orang-orang yang
amal ibadah Ramadan kemarin, puasa Ramadan kemarin diterima, ciri-cirinya adalah ketika mengetahui kondisi saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, di Suriah, di Gaza dan sebagainya, itu bergetar hatinya, teriak hatinya, emosi hatinya, nangis hatinya. Mereka itu akan berusaha semaksimal mungkin apapun yang bisa dilakukan untuk membela saudaranya. Dia korbankan infak hartanya dengan berinfak ke sana. Dia korbankan waktunya untuk berdoa misalkan. Kalau dia tidak bisa berjihad, datang langsung ke sana. Begitu ya. Jadi udah ada perubahan-perubahan dalam sikap perilaku sehari-harinya gitu. Dia pun juga sangat kuat memegang yang namanya talinya Allah gitu ya. Talinya Allah itu artinya Al-Qur'an ya. Dia juga mengimplementasikan apa yang namanya isi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dia upayakan terus. Walaupun tidak sempurna, terus dia berupaya memperbaiki. Tidak malah meremehkan, tidak malah mencibir terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tidak menghina atau bahkan mengkerdilkan Al-Quran. Ya banyak sekarang orang-orang yang mengkerdilkan Al-Quran ketika bicara tentang pengobatan aja dengan Al-Quran. Mereka mencibir. Itu ciri-ciri orang yang selain munafik ya. Ya jelas lah kalau sudah munafik pasti ibadahnya nggak akan diterima. Ini misalkan dia belum masuk ke gerbang munafik, belum masuk ke orang sebagai orang munafiknya, tapi masih menuju ke arah gerbang munafik. Ya itu tadi, amal ibadahnya nggak diterima. Puasa Ramadan kemarinnya nggak diterima. Dia masih mencibir pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah begitu. Termasuk juga hal-hal seperti itu kan hal-hal yang apa namanya menentang sunnah Rasul akhirnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas ibadah. Kualitas dan kuantitas ibadah ini semakin bertambah. Sholatnya bertambah, puasanya bertambah, sedekah dan infaknya bertambah. Belajar ilmu agamanya juga bertambah. Dia jadi senang gitu ya. Senang belajar ilmu agama. Karena salah satu ciri Allah memberikan kebaikan kepada hambanya itu adalah apa? Dia paham atas ilmu agama. Itu salah satu ciri Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Bukan diberi harta, bukan diberi miskin, tidak. Yang berharta dia nambah ilmunya, yang miskin pun dia nambah ilmu agamanya, diberi pemahaman ilmu agamanya. Jadi itu ya, yang utama itu adalah bahwa ketika puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah kita bertakwa. Kita menjadi orang yang bertakwa atau kita menjadi bertambah ketakwaannya. Dan kita sangat senang melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika Ramadan selesai di bulan Syawal ini, kita senang melakukan kebaikan-kebaikan. Misalkan apa? Misalkan melakukan puasa Syawal. Selesai puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, begitu kan. Puasa Senin Kamis misalkan begitu. Ditambah lagi ibadah-ibadah yang lain, sholat sunnahnya bertambah, ngajinya pun juga tetap istiqomah, baca Qur'annya. Nggak Ramadan selesai, nggak baca Qur'an selesai. Ramadan selesai, sholat sunnahnya selesai. Ramadan selesai, ke masjidnya selesai. Nggak seperti itu begitu.